Dan sebagian para ulama menggunakan dalil sabda Nabi SAW tentang masalah kelembutan. Nabi SAW bersabda, "Inna rifqa makana fi syai'in ila zanah." Sesungguhnya ar-rifq, kelemah lembutan, ketika berada di sebuah kondisi, itu akan menghiasi kondisi itu. Asy-Syaikh Shalih Al-Utsaimin ketika mengomentari hadis ini, beliau mengatakan, dan dalam dunia ilmu kita butuh kelembutan dalam belajar. Apa yang dimaksud kelembutan dalam belajar? Kelembutan dalam belajar adalah belajar step by step. Belajar selangkah demi selangkah. Belajar sedikit demi sedikit. Itu lembut dalam belajar. Dan sebaliknya bisa dikategorikan kasar dalam belajar. Lembut dalam belajar itu bertahap. Gak bisa semuanya. Makanya kata para ulama, ketika Al-Imam Asy-Sya'bi mengatakan, "Man ramal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan." Barang siapa yang mengambil ilmu sekaligus, mau instan, semua dipelajari dalam waktu yang berdekatan, akan hilang semuanya dalam waktu yang singkat juga. Lalu Al-Imam Asy-Sya'bi mengatakan, "Innamal ilmu yutlabu ala marril ayyami wa layali." Karena ilmu hanya bisa dipelajari dengan berjalannya siang dan malam, pelan-pelan, satu-satu. Satu-satu. Itu kalau ingin bela diri, kuda-kudanya bagus dulu, jangan langsung jurus. Nggak bisa. Dan semua pengen berantem kalau belajar bela diri, nggak bisa. Digebukin orang Anda belajar kuda-kuda dulu. Sebentar, pelan-pelan. Jangan instan. Apalagi ilmu agama. Man rama al-ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Barang siapa yang belajar sekaligus dan langsung bicara masalah-masalah besar, padahal Iqra 2 belum tamat, masih bingung membedakan idgham bigunnah sama idgham bila gunnah, sebutkan huruf-huruf idgham bigunnah. Salat istikharah dulu Pak Ustaz. Salat istikharah, langsung idgham bigunnah. Lupa, ragu-ragu. Katanya ragu-ragu istikharah. Gimana itu salah kan? Tapi kalau bicara masalah besar jagonya udah. Masalah khilaf-khilaf yang pelik, udah soft terdepan udah dia. Gampang nyalain orang, langsung cepat memvonis. Ini karena basic nggak kuat. Basic nggak kuat. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan, man hurimal usul, hurimal wusul. Barang siapa yang basicnya nggak kuat, dia tidak akan sampai ke tujuan, nggak akan sukses. Man hurimal usul, hurimal wusul. Barang siapa yang nggak punya basic, yang nggak punya pondasi, maka dia nggak akan sukses di dunia ini. Dia akan gagal, dia nggak akan istiqomah. Hijrahnya akan berantakan. Karena basicnya nggak kuat. Pohon tuh kalau akarnya nggak kuat, kena badai sedikit, jatuh. Gimana biar kita bisa bertahan? Sedangkan kita butuh ilmu untuk survive. Basic kita harus kuat. Dan pelan-pelan. Pelan-pelan. Salah satu ulama kontemporer yang bernama Bakar Abu Zaid rahimahullah mengatakan, ucapan beliau menarik. Kata beliau dalam Hilyatul Talibil Ilm, "Izdihamul ilmi fi sam'i mudillatul fahmi." Mendengar dari banyak pihak ketika kita belajar ilmu itu rentan gagal dalam pemahaman. Jadi dengar dari semua pihak, baru hijrah 1 bulan yang lalu langsung masuk masalah khilaf A, khilaf B, khilaf C. Berarti kan dengar dari semuanya tuh. Nanya Ustadz A, nanya Ustadz B, nanya Ustadz C, nanya Ustadz D. Dia akan gagal, kata Syekh Bakar Abu Zaid. Dia akan gagal. Gak ada ulama yang belajarnya demikian. Ulama-ulama dari berbagai macam madhab, itu fase pertama belajar tanpa ada khilaf sama sekali. Lalu fase kedua baru disebutkan 1-2. Fase ketiga khilaf dalam madhab. Fase keempat baru khilaf antar madhab. Itu yang dilakukan ulama dari banyak madhab. Jadi
Gak langsung dihajar semuanya, hadirin. Sebagai contoh, Al-Imam Ibnu Qudamah dalam mazhab Hanbali, beliau punya kitab yang pertama Al-Umdah. Umdah itu satu pendapat. Diajarkan gimana, yang penting kita bisa beribadah dulu. Setelah tamat, naik lagi. Apa berikutnya? Ayo. Yang mazhabnya Hanbali di sini siapa? Al-Muqni. Muqni 1-2 riwayat. Lalu setelah tamat, naik lagi. Ketiga, Al-Kafi. Al-Kafi khilaf dalam mazhab. Lebih banyak lagi riwayat. Lalu yang terakhir, Al-Mughni. Antar mazhab. Itu metode. Makanya itu tadi, banyak para ulama dalam masalah fikih, itu bukunya lebih dari satu. Dan itu diulang-ulang. Tapi itu metodologi. Orang diajarin bertahap. Diajarkan bertahap. Gak bisa semuanya dihabiskan.